Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan. Shalom, puji Tuhan, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan masih izinkan kita boleh ada dan menikmati hidup ini. Dan sebagai anak Tuhan tentu saja tidak putus-putusnya kami sebagai hamba Tuhan selalu berbagi atau men-share firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah sangat penting sekali dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya akan mau berbagi kepada kita semua. Dan tema dalam renungan kita adalah berusahalah menjaga api iman tetap menyala. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca di dalam kitab Imamat pasal 6 ayat 12. Di sana dikatakan, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Nah, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19, di sana dikatakan, janganlah padamkan roh. Nah, saudara-saudara, di dalam kasih Tuhan, tentu sebagai anak Tuhan, kita rindu sekali memiliki semangat dalam berjuang untuk terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan, termasuk iman kita. Dan supaya dia tetap menyala atau bersemangat, berusahalah menjaga api iman itu biar tetap menyala. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tuhan di Tesalonika, jangan padamkan roh. Saudara-saudara, ketika roh kita mulai padam, maka kita akan merasa dingin. Kehangatan tidak lagi ada, kehangatan untuk mengikuti Tuhan, semangat berapi-api untuk ikut Tuhan, itu mulai berkurang. Sehingga saudara-saudara dalam kasih Tuhan, akan sangat berbahaya sekali ketika Roh Kudus atau Roh Tuhan itu padam. Karena ketika padam, maka yang ada adalah kekakuhan, ya, jadi kaku, nah, bermasa bodoh, tidak lagi bersemangat untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, tak seorang pun pastinya dari kita suka dengan kondisi di mana segala sesuatunya penuh dengan tekanan, dikejar, deadline, dan ekspektasi yang tidak tercapai. Biasanya kondisi-kondisi ini akan menguji iman kita. Kita bisa bereaksi, ya. Antara lain, saudara-saudara, kita bisa marah, ya, kecewa, kesal, sehingga damai sejahtera kita hilang.
Nah, untuk itu saudara-saudara, untuk menjaga iman kita tetap menyala, ya, untuk menjaga iman kita tetap menyala, iman kita tetap berapi-api, kita harus punya tanggung jawab. Kita harus punya keseriusan untuk menjaga iman dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu itu. Tentu saja merupakan sebuah tantangan. Ya, pastinya tak semua orang dapat mempertahankan iman tanpa kuasa Tuhan yang menolong. Jadi betapa penting sekali kuasa Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Sehingga kuasa Tuhan inilah yang akan menolong, meneguhkan, menguatkan, tidak mudah lemah. Ya, artinya tetap berkobar-kobar, tetap menyala-nyala. Untuk melakukan kehendak Tuhan itu menyala-nyala, bersemangat. Memuji Tuhan itu tetap bersemangat. Dan di zaman Israel kuno, para imam diperintahkan untuk tidak membiarkan api di altar di altar untuk padam. Kalau kita membaca di dalam Imamat pasal 6 ayat 12 sampai 13, pastinya para imam perlu standby. Ya, standby sepanjang hari. Salah satunya memastikan kayu bakarannya itu cukup. Mereka berpendapat bahwa api atau altar adalah simbol pengabdian iman kepada Tuhan. Sehingga sama seperti kerja keras para imam memastikan apinya tetap menyala. Nah, kita juga perlu mengusahakan api iman kita tetap menyala dengan cara yang sama. Ya, kita berusaha. Kita berusaha. Jadi Tuhan telah menyalakan api di dalam hati setiap orang percaya, seperti yang disampaikan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 tadi yang saya sudah singgung. Janganlah padamkan roh. Nah, kadang nyala api iman kita, saudara-saudara, akan meredup seiring waktu. Apalagi saat kita diperhadapkan dengan pilihan yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Saat dosa mengintip dan menggoda kita berjalan di luar dari kehendaknya, ya, kepekaan kita terhadap suara Tuhan akan meredup. Karena apa? Karena godaan itu dari luar itu begitu hebat. Ya. Sehingga saudara, sekali lagi saya katakan tadi, kepekaan kita lama-kelamaan meredup. Ya. Tidak lagi bersemangat untuk mengikut Tuhan. Sama seperti kita sedang menyiram api hati kita dengan air dingin. Makanya firman Tuhan katakan jangan padamkan roh. Jadi tugas besar kita adalah untuk tetap menjaga api. Iman kita menyala-nyala. Caranya adalah dengan mengusahakan dengan selalu menyediakan bahan bakar setiap hati. Dengan apa? Yaitu dengan kebenaran firman-Nya. Jadi bahan bakar kita adalah kebenaran firman-Nya. Menjaga hati kita ya dengan bahan bakarnya firman-Nya. Ya. Karena setiap kali kita memilih untuk membaca firman Tuhan, memperkatakan dan berdoa dengan disiplin setiap hari, api iman kita akan terus menyala. Bahkan kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang kaya akan kasih, kaya akan kesabaran, kaya akan kemurahan, dan kaya atas kerendahan hati. Jadi saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, apa yang saja yang
yang masih seringkali membuatmu kehilangan damai sejahtera? Apa saja? Ya, melalui renungan pagi ini, bagaimana harusnya kamu bisa mengusahakan untuk mengatasinya. Itu sebabnya saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita di setiap musim kehidupan kita. Saya berdoa kiranya kekuatan Tuhan, ya, roh itu tidak akan padam, semangat kita tetap berkobar-kobar untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.